ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan di pagi hari ini tema yang sangat besar sekali karena terkait dengan komponen-komponen yang merupakan sebab tegaknya negeri ini. Pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan masyarakat. Bagaimana kita menatap masa depan Indonesia terkait dengan komponen-komponen ini. Selalu saya katakan bahwa ada dua kekuatan besar yang merupakan syarat tegaknya sebuah negara yang harus kita perhatikan dan kita jaga. Kekuatan ini ada yang terkait dengan fisik, dan ada kekuatan yang kedua terkait dengan batin, terkait dengan hati. Hal yang terkait dengan fisik, itulah peranan pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh lapisan manusia yang berada di dalam sebuah negeri di dalam menjaga keamanan bersama. Itu sudut penting. Ada hal-hal yang memang tidak bisa berubah kecuali dengan tangan pemerintah saya. Dibacakan ayat Quran pun tidak mempan. Diberi nasihat-nasihat tidak bergoyah. Tapi kalau pemerintah turun tangan di dalam hal tersebut, barulah terjadi perubahan. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsir surah Al-Isra dari ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Innallaha la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil ulama" atau bil Quran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu terhardik dengan pemerintah apa yang mereka tidak bisa terhardik dengan Al-Quran. Apa yang mereka tidak terhardik dengan Al-Quran. Jadi kalau tugasnya orang-orang yang berilmu, para ahli Quran, para penghafal Quran, menyampaikan nasihat-nasihat. Iya, kadang nasihat tersebut bermanfaat, dia berhenti. Tetapi
dengan tangan pemerintah pada sebagian kemungkaran, sebagian hal yang merusak di dalam sebuah negeri, itu langsung berhenti apabila pemerintah turun tangan. Itu sudut kekuatan. Karena itu disepakati di tengah para ulama tentang kewajiban adanya seorang pemimpin yang menyatukan hati-hati manusia di bawah kepemimpinannya. Dan di antara dalil besar tentang hal tersebut, Rasulullah SAW ketika meninggal itu tidak langsung diselenggarakan jenazah beliau sampai dipilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan beliau. Karena itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW tentang kewajibannya, yaitu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Tapi ada kekuatan yang kedua, dan ini kekuatan penting juga di tengah umat. Tidak kalah pentingnya dengan kekuatan yang pertama, yaitu kekuatan yang mengikat hati-hati manusia. Kekuatan yang menyatukan mereka di atas kebersamaan, di atas kebaikan. Inilah kekuatan yang sampai kepada manusia melalui ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah, pertemuan-pertemuan dan acara-acara yang seperti ini. Ini bentuk dari menanamkan kekuatan yang merekatkan antara semua komponen yang ada di dalam negeri. Itu namanya kekuatan yang mengikat hati. Karena itu saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Ketua Yayasan, Pak Rektor, dan juga kepada pemerintah kita di Sulawesi Selatan ini dan seluruh aparat keamanan kita, apakah itu dari Polri maupun TNI, atas partisipasinya di dalam acara ini. Sebab ini adalah acara yang sangat penting dan harusnya banyak diselenggarakan. Dan memang jarang-jarang di negeri ini ada yang menyinggung dari pembahasan-pembahasan yang merupakan inti mengobati masalah. Iya. Jadi saya kadang sedih juga di dalam sebagian acara di televisi itu, ya, yang saya dapatkan setelah acaranya terjadi ya, karena ada di internet. Kadang judulnya bagus juga. Jadi lumayan juga 2,5 jam saya lihat juga. Karena saya ingin tahu. Ya, judulnya menatap masa depan Indonesia dalam sebuah diskusi. Tapi sangat disayangkan banyak dari hal-hal yang menyedihkan kadang. Sebab dalam acara-acara yang seperti itu harusnya betul-betul disampaikan hal yang dengannya seseorang itu bisa menatap masa depan yang cerah, yang bagus. Tapi kalau di dalamnya ditemukan tuduhan terhadap pemerintah, caci maki terhadap pemerintah misalnya, atau segala sesuatu kambing hitamnya adalah pemerintah, ya, ini berbuat kedustaan, ditutupi kedustaan dan seterusnya, itu hal-hal yang tidak sehat dan perkara yang tidak baik di dalam kebersamaan. Karena itulah pada kesempatan ini di tajuk kita ini, bagaimana menatap masa depan Indonesia dan rangkaiannya antara 4 komponen pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, mahasiswa. Ya. Di sini ada 10 poin yang akan saya sampaikan secara ringkas tentang pijakan-pijakan di dalam menatap masa depan kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu masyarakat, lapisan manusia yang berkumpul bersama di bawah negeri kita yang tercinta ini, negeri Indonesia ini. Dan 10 hal ini bagian dari kekuatan-kekuatan yang mengikat hati, merekatkan hati. Iya. Jadi kalau saya ingatkan sebuah kisah di dalam sejarah, itu pemberontakan yang pertama terjadi di dalam
sejarah umat Islam itu terjadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan itu dilakukan oleh suatu kelompok yang mereka ini keluar dari ketaatan, keluar dari kebersamaan, keluar dari kebersamaan. Dan mereka dalihnya ketika keluar dari kebersamaan itu berdalih dengan hal yang kalau di masa sekarang itu canggih ya. Ya. Ini dalih mereka pembelaan terhadap agama. Ingin menegakkan kemurnian agama. Karena dianggap Ali bin Abi Thalib dan para sahabat itu sudah melenceng dari agama. Makanya mereka teriakkan apa? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Iya, itu alasannya. Karena itulah mereka mengafirkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang bersamanya, dan siapa yang terkait dengannya. Maka kelompok ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Diperangi tapi tidak syurut, tidak mundur. Nah ini salah satu bahaya pemikiran ya. Pemikiran itu kadang membuat orang yang tadinya kelihatannya lembut, lemah begitu, bisa menjadi militan sekali. Dan bisa kelihatan hal-hal yang orang tidak bayangkan. Jadi kaum Khawarij ini kalau dilihat dari ibadahnya, ahli ibadah mereka. Sampai para sahabat itu kalau melihat sholat mereka, itu enggak ada apa-apanya sholatnya para sahabat di depan sholat mereka. Kalau mereka berpuasa, orang-orang Khawarij ini, para sahabat melihat puasa kaum Khawarij, itu para sahabat menganggap puasa mereka tidak ada apa-apanya. Iya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi terangkan orang-orang yang sifatnya seperti kaum Khawarij ini yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Disifatkan keluar dari agama, jauh dari tuntunan. Jadi mereka ini ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan ini kekuatan fisik dari pemerintah memerangi mereka, tidak mempan. Tidak mempan. Tidak ada pula di antara kaum Khawarij yang rujuk berhenti, tidak. Maka suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Minta izin untuk mendatangi kaum Khawarij ini mendebat mereka. Kaum Khawarij ini mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Nahrawan. Jumlah mereka sekitar 6.000 orang. Iya. Maka Ibnu Abbas mendatangi tempat mereka berkumpul. Sendirian Ibnu Abbas. Beliau datang dengan pakaian yang bagus, rapi. Nah, Ibnu Abbas pakaian rapi saja itu sudah dibisik-bisiki oleh kaum Khawarij. Nah, lihat ini orang. Tidak zuhud dia. Pakaiannya pakaian bagus. Sebab Ibnu Abbas sengaja datang dengan pakaian yang bagus. Kata Ibnu Abbas, kalian celah saya. Sesungguhnya orang yang lebih mulia dari saya telah memakai baju lebih bagus daripada ini. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diam kaum Khawarij ini. Sebab mereka ini orang-orang jahil, tidak punya ilmu. Cuma punya semangat saya. Maka Ibnu Abbas berkata, saya datang dari sisi para sahabat Rasul kalian, ingin berbicara dengan kalian. Nah, itu saja sudah menyinggung mereka. Sebab kaum Khawarij ini, di tengah mereka tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Di kubu mereka. Nah, itu sudah tanda mereka ini di atas kekeliruan. Kalau mereka benar, pasti ada sahabat Nabi bersama mereka. Ini tidak ada seorang pun sahabat Nabi bersama mereka. Maka terbagi dua lah kaum Khawarij ini. Ada yang berkata, oh jangan kita debat dia ini, bahaya. Kelompok yang lainnya berkata, tidak apa-apa, kita debat saja. Akhirnya mereka pun setelah itu mendebat Ibnu Abbas. Mereka mengadukan 4 argumen kenapa mengafirkan Ali bin Abi Thalib. Setelah mendengarkan 4 argumen mereka, Ibnu Abbas hanya membacakan 3 ayat Al-Quran, 1 hadits. Habis semua argumen mereka.
rujuk dari mereka 2.000 orang bertobat mendengarkan ucapan Ibnu Abbas. Di sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir, rujuk dari mereka 4.000 orang. Nah, ini kekuatan ilmu. Ini kekuatan yang mengikat hati. Memang tidak terlihat sebagai persenjataan, sebagai pedang, sebagai ini. Tapi dia kadang lebih kuat daripada kekuatan fisik. Iya. Nah, itulah sudut pentingnya bagaimana kita mempelajari pondasi-pondasi agama. Iya. Dan itulah yang merekatkan sebenarnya. Yang menyatukan di tengah umat. Yang membuat kekuatan yang besar di tengah mereka. Karena itulah bagi siapa yang ingin menatap masa depan yang baik, hendaknya dia tatap masa depan itu dibangun di atas pijakan-pijakan. Dibangun di atas pondasi-pondasi. Dan di kesempatan ini saya berusaha untuk meringkas dari pondasi-pondasi tersebut ke 10 poin pondasi yang hendaknya kita pijak di dalam menatap masa depan. Pondasi yang pertama adalah berbekal dengan ilmu pengetahuan. Iya. Itu pondasi yang pertama dan utama kalau ingin menatap masa depan yang cerah dan bagus. Sebab orang yang punya pengetahuan itu, dia akan melihat sebuah halangan, sebuah tantangan, itu sebagai lahan-lahan kegiatan yang baik. Orang menganggapnya sebagai masalah besar. Tapi bagi orang yang punya pengetahuan itu bukan masalah besar. Bahkan itu kadang merupakan peluang yang bagus. Iya, peluang yang bagus. Nah, disitulah perbedaan di dalam ilmu dan pengetahuan. Tetapi orang kalau pengetahuannya sempit, hal yang kecil pun itu selalu dijadikan sebagai hambatan. Selalu dijadikan sebagai suatu hal yang bisa menghentikan langkahnya, bisa menjadi sebab perpecahan, sebab permusuhan. Tapi begitu dia memiliki ilmu dan pengetahuan, maka segala potensi yang berada di sisinya itu bisa dia hidupkan, bisa dia gunakan. Nah, disitulah letak pentingnya kembali kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berkompeten di dalam pembahasan. Apalagi kalau masalah tersebut terkait dengan kenegaraan. Iya. Makanya perintah Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian tidak tahu. Bukan kalau tidak tahu, dia berinisiatif sendiri, berijtihad sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Tapi diperintah supaya bertanya kepada orang yang berilmu. Iya. Bahkan di dalam urusan yang besar, itu ada kaidah besar pula di dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara, perkara ini mengandung keamanan atau mengandung kekhawatiran. Ini biasanya urusan-urusan kenegaraan seperti itu sifatnya. Kalau orang dengar keputusan di pemerintah atau suatu berita umum misalnya, ada yang gembira, ada yang khawatir. Iya, ada yang gembira, ada yang khawatir. Ini masalah-masalah yang seperti ini, itu tidak dibiarkan liar seperti itu di dalam syariat. Diberi ukuran. Diberi ketentuan yang pasti. Karena itu dalam ayat dikatakan, apabila datang kepada mereka perkara yang mengandung keamanan atau kekhawatiran, mereka ini langsung menyebarkan. Ini ayat memang turun teguran kepada sebagian sahabat yang keliru waktu itu dalam menyebarkan sebuah berita. Maka ayat ini menegur, walau radduhu ila rasul. Andai kata berita itu mereka kembalikan kepada ar-rasul atau kepada ulil amri minhum, atau kepada orang yang memegang perkara di tengah mereka.
Jadi dikembalikannya kepada dua, Rasul dan yang memegang perkara. Itu pun minhum, yang memegang perkara bukan semuanya. Di antara mereka. Di antara mereka. Iya, itu kaidah syariat. Dan ini ayat sebab turunnya, kalau ingin lebih diperdalam, sebab turunnya ayat ini kaitannya dengan para sahabat yang mendapat berita, dapat informasi bahwa katanya Nabi Muhammad SAW itu menceraikan istri-istrinya. Ya, saya mau tanya sekarang, berita menceraikan istri itu berita menghebohkan atau tidak? Hah? Itu berita menghebohkan ya. Walaupun tidak semenghebohkan sekarang ini ya. Ya sekarang ini saya kalau dibaca di berita-berita ya selebriti atau orang-orang yang terkenal saya itu ada berita cerai itu ribut di mana-mana beritanya. Jelas ya? Ini Nabi Muhammad dikatakan menceraikan istri-istrinya bukan satu dua, semua istrinya. Istri Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran dikatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Makanya itu masalah besar. Jadi ketika berita ini sampai kepada Umar ibn Khattab, itu orang yang datang membawa berita luar biasa gemparnya. Dia ketuk rumah Umar ibn Khattab sampai Umar menyangka, wah ini kayaknya ada musuh datang menyerang. Ya. Kok genting sekali? Umar buka pintu. Ada apa? Maka orang ini pun menyampaikan berita itu. Dan luar biasa. Umar pun merasa genting dengan berita itu. Langsung Umar turun. Iya. Ke kota. Karena Umar radhiyallahu taala anhu itu beliau tidak selalu berada di sekitar masjid. Iya. Maka beliau langsung turun ke masjid. Dia dapati orang di masjid, sana menangis di sudut situ, yang sana menangis di belakang. Semuanya menangis saja kerjanya. Maka Umar pun datang ke rumah putrinya Hafsah bintu Umar, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliau datangi Aisyah dulu. Sebab Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Nabi. Ya kan harusnya kalau cari berita ya pasti di Aisyah ada berita. Maka dia tanya kepada Aisyah ada apa? Kata Aisyah, jangan urusi saya, urusi putri kamu sendiri. Ya. Maka Umar pun pergi ke putrinya, Hafsah. Dia tanya ada apa? Maka Hafsah pun bercerita. Ya. Bercerita bahwa Nabi SAW tidak mau mendekati mereka. Nah, ini kan masih mengandung kemungkinan. Tidak mendekati itu dalam hukum Islam. Mungkin talak, mungkin selain talak. Ada beberapa hukum di dalamnya. Maka Umar pun pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar temukan bahwa Nabi berada di satu tempat dan beliau mengurung diri di situ. Beliau bersama budaknya. Maka Umar pun masuk ingin menjumpai Nabi. Ya, si budak minta izin kepada Nabi untuk Umar. Maka Umar diizinkan masuk. Maka Rasulullah SAW ditemui oleh Umar dalam keadaan mukanya itu masih terlihat pengaruh-pengaruh kemarahan. Maka Umar pun bercerita, ya bersama Rasulullah SAW cerita yang membuat Nabi itu kembali cerah lagi, ya ceria kembali mukanya. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu hanya tidur di atas tikar. Dan tikar itu membekas di badan beliau yang mulia. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Sedangkan di sana Raja Romawi, Persia, mereka di atas kemegahannya. Sedangkan engkau di kondisi yang seperti ini. Kata Nabi SAW, wahai Umar, ya, sukakah kamu dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Itu keyakinan-keyakinan. Maka setelah ceria kembali wajah Nabi, Umar baru bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Maka Nabi pun menerangkan bahwa beliau melakukan ila. Ila itu suami bersumpah tidak mendekati istrinya. Boleh dia melakukan hal tersebut dalam batasan waktu yang diizinkan paling lama 4 bulan.
Tapi Nabi tidak melakukan 4 bulan. Beliau cuma bersumpah tidak mendekati istrinya 1 bulan saja. Dan itu boleh ya dilakukan untuk memberi pelajaran. Memberi pendidikan. Iya. Itu hakikat yang terjadi. Maka ayat itu turun terkait dengan masalah ini. Karena itu Umar berkata, saya ini termasuk ulil amri yang bisa mengambil istimbat di masalah itu. Kata Umar. Baik. Jadi ini pelajaran berharga ya. Ini kisah masalah penyebaran berita. Nabi menceraikan istrinya. Kalau di masa sekarang ini, berita-berita lebih besar daripada itu, belum lagi jelas sudah ada di media-media. Sudah tersebar di sana sini. Sudah menimbulkan huru-hara, ya, kegentingan, ya, baru setelah itu diralat beritanya. Ini dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Dasarnya memang ilmu dan pengetahuan itu penting di dalam hal ini. Iya. Makanya ketika ada masalah, itu tidak semua orang yang masuk di dalamnya. Itu diberikan kepada orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Nah, dia dengan ilmu dan pengetahuannya bisa menimbang, menilai apa-apa yang terjadi. Dan lebih besar daripada itu, pembahasan seputar ilmu itu, apalagi dia terkait dengan ilmu agama. Di dalam ilmu agama itu terdapat segala fikih yang diperlukan oleh manusia. Mau di pembahasan apa saja. Jangan dipandang bahwa dalam ilmu agama tidak ada pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah kenegaraan, kemasyarakatan, sistem pemerintahan, peradilan. Itu semuanya ada bab-bab khusus di pembahasan fikih agama. Iya. Karena itu detail sekali dalam hal itu. Dan di dalam ilmu-ilmu dunia ada ilmu-ilmu yang memang sangat bermanfaat bagi manusia. Dan memang pada hal yang terkait dengan dunia, orang yang ahli di bidangnya masing-masing ditanya di bidangnya. Karena itu Nabi SAW sendiri, beliau berkata kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui perkara dunia kalian. Karena itulah untuk menatap masa depan, kita harus membangun pandangan tersebut terhadap masa depan dengan ilmu dan pengetahuan. Iya. Kalau ditimbang di atas ilmu dan pengetahuan, itu baru bagus caranya memandang. Enak dia memandang masa depan itu. Jadi kalau ada masalah-masalah itu bukan masalah bagi dia. Mungkin aja itu batu loncatan untuk sampai kepada hal yang lebih besar. Untuk sampai kepada hal yang lebih besar. Itulah sudut para nabi dan para rasul memandang di dalam mengatur kehidupan manusia. Dan demikianlah murid-murid Nabi SAW, para sahabat Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan manusia. Semuanya dibangun di atas ilmu dan pengetahuan. Baik, kemudian yang kedua dari pondasi seorang itu menatap masa depan di kehidupan di negeri ini, hendaknya dia bangun di atas dasar berbaik sangka dan memiliki harapan yang kuat. Dia berbaik sangka dan memiliki harapan yang kuat. Iya, bukan orang yang pesimis, bukan orang yang kelihatannya putus asa, senang menakut-nakuti. Iya. Sebab sifat-sifat yang seperti itu tidak berasal dari wejangan syariat yang agung ini. Bahkan di masa dahulu yang memiliki sifat yang seperti itu kaum munafikin namanya. Jadi kalau dia ada di barisan umat Islam, dia pasti datang ke situ baru ketemu musuh. Oh, musuh ini terlalu banyak, hati-hati kalian pulang aja. Ya. Jelas ya? Masuk di dalam pasukan, dia buat takut pasukan kaum muslimin. Itu keberadaan kaum munafikin. Dan jangan menjadi kaum munafikin di dalam bangsa dan negeri ini. Yang kerjanya menakut-nakuti orang. Membuat orang itu seakan-akan putus harapan tinggal di negeri ini. Wah, negeri ini isinya semuanya pendusta. Negeri ini semuanya isinya korupsi. Iya. Negeri ini sudah dijual ke asing. Negeri ini sudah permainan 9 naga.
Ya, ini bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang ya. Ya. Ini bahasa-bahasa orang-orang nggak tahu dari planet mana dia hidup. Kayak putus asa begitu, baru bangun dari kuburan. Ya. Ujian dan cobaan di dalam kehidupan bersama itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Di masa Nabi SAW saja ada orang yang mencuri. Di masa Nabi SAW ada orang yang berzina. Jadi kalau tantangan itu pasti ada. Sebaik apapun pemimpin itu. Karena itulah seorang itu harusnya berbaik sangka. Nah, itu dasar dalam kehidupan bersama. Kalau ingin masa depan yang cerah harus seperti itu. Makanya dalam sebuah hadits Nabi itu tegas sekali. Dan ini pedoman harus selalu diingat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakahum." Boleh juga dibaca fahuwa ahlakuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang berkata, manusia telah binasa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang paling binasa. Bisa juga dibaca, dialah yang membinasakan manusia sebenarnya. Maka hati-hati, pakai kalimat-kalimat seperti itu dalam kehidupan bersama. Wah ini sekarang ini habis kita perekonomian ini, hancur kita semuanya. Itu namanya manusia binasa, hancur. Sama bahasa. Kalau dia berucap seperti itu kata Nabi, dia yang paling binasa, paling hancur. Sebenarnya dia mencelakakan orang, itu artinya dia doakan orang kejelekan. Iya. Dia doakan kejelekan untuk manusia. Dan tidak boleh berucap seperti itu. Kalau ada kerusakan, kejelekan yang terjadi, tidak apa-apa disebutkan. Terjadi kerusakan begini dan begitu. Tapi jangan dia sifatkan seluruh manusia seperti itu. Itu namanya orang-orang yang tidak ada harapan di dalam kehidupan bersama. Iya. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW membangun dakwah yang agung itu untuk keselamatan manusia supaya mereka semuanya selamat di dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, menjadi penduduk sorga, diselamatkan dari api neraka. Nabi membangunnya dari kecil. Ya ikut bersama beliau, tadinya cuman sahabatnya yang terdekat Abu Bakar As-Siddiq, istrinya yang tercinta Khadijah. Ya, hanya beberapa gelintir manusia. Terus bertambah, beberapa belas orang bertambah lagi. Ya, setelah terkumpul sejumlah sahabat, Nabi mulai memperluas. Beliau ketika mendatangi Taif untuk didakwai, malah Nabi SAW dilempari. Ya, sampai di dalam riwayat Al-Bukhari itu, Nabi menghikayatkan seorang Nabi dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah Nabi ini. Kata sebagian ulama, mungkin yang dimaksud di situ, yang dihikayatkan oleh Nabi, beliau menghikayatkan dirinya sendiri. Tapi Nabi ini berkata apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Itu kekuatan harapan namanya. Harus ada kekuatan harapan dalam menatap masa depan. Iya. Ya, kalau dari dasarnya dia sudah pesimis, dari dasarnya dia sudah memandang tidak ada harapan, yang di depannya cuma ada kebinasaan, keterpurukan, kerusakan. Ya. Ini bukan hal yang sehat. Walaupun kalimat yang seperti ini kadang terucap ya oleh sebagian orang yang mempropagandakan punya akal sehat. Karena ada sekarang segerombolan orang ya kemana-mana tema ceramahnya tentang akal sehat. Tapi akal yang tidak sehat-sehat juga. Cara memandangnya seperti itu. Pemerintah ini sudah rusak, sudah hancur, sudah ini. Ya, seakan-akan tidak ada cara untuk memperbaiki. Tidak ada harapan di dalam kehidupan. Ini semuanya sudut memandang yang keliru. Ya. Dan yang paling pentingnya lagi bagi seorang muslim, nah ini kekuatan yang harusnya dimiliki. Rasulullah SAW menerangkan
Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadits qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi hati-hati. Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Ya, kalau kita menyangkanya baik, baik pula yang kita dapatkan. Sangkaannya buruk, hati-hati. Bisa buruk pula yang kita dapatkan. Makanya di dalam segala hal selalu kita menyangka yang baik. Terjadi hujan berturut-turut setiap hari. Wah, ini sebentar lagi banjir ini. Ya, ada sebagian orang ini sebentar lagi banjir ini. Tunggu aja beberapa hari. Nanti kita bully pemerintah ini. Ya, ini bangun selokan tidak benar. Jelas ya? Nah, ini orang-orang yang hidup di negeri ini dengan gaya berpikir seperti ini. Ini adalah hal yang tidak baik. Dan harus kita ambil tangan orang-orang yang seperti ini. Kita perbaiki. Sebab kalau dia bersangka buruk terus seperti itu, kita juga bisa dapat kejelekannya akibat orang-orang yang seperti ini. Makanya paling tidak ketika terjadi misalnya hujan ya, tuntunan Nabi itu ketika ada hujan apa kita doa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah berilah hujan yang bermanfaat. Kan begitu tuntunannya. Itu harapan namanya. Ketika hujan sudah turun, kan kita disyariatkan untuk berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami mendapatkan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah. Nah, itu enak hidup itu. Dia baru bangun tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Atau dia membaca misalnya alhamdulillahilladzi adina li bidzikrihi. Ya. Ada dia menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kehidupan dan diizinkan untuk berzikir kepadanya. Itu kan dari awal dia bangun saja sudah diberi doa menunjukkan harapannya dia hidup. Itulah pokok bagi siapa yang ingin menatap masa depan dengan baik, dia perbaiki ini. Berbaik sangka dan punya harapan yang kuat. Punya harapan yang kuat. Iya. Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya itu kita lihat dalam sejarah ya. Kalau dikatakan harapan, ya. Luar biasa bagaimana Fir'aun menindas mereka. Fir'aun yang adalah yang terkuat. Mereka tidak punya apa-apa. Lemah dari segala sudut. Diusir dari kampungnya, terusir mereka. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dengan hal yang mereka tidak pernah menyangka seperti itu. Ini bukan binasa satu. Fir'aun dan seluruh banteranya habis dari awal sampai akhir, ditenggelamkan ke laut. Iya. Tapi semua itu adalah buah dari kesabaran Bani Israel. Tidak datang begitu saja. Nah, ini kita perlu bersabar di atas hal itu. Baik, kemudian yang ketiga. Nah, ini kaidah di dalam kehidupan untuk menatap masa depan. Bahwa seorang itu kalau ingin menatap masa depan dia harus tahu bahwa dia membangun kehidupannya yang sekarang itu untuk masa depannya yang hakiki. Karena kita hidup di dunia ini sebenarnya untuk membangun masa depan kita. Dan masa depan kita yang hakiki itu bukan di dunia ini. Masa depan kita yang hakiki itu adalah di kehidupan akhirat. Dunia ini tidak ada yang kekal di dalamnya. Siapa yang bisa hidup selama-lamanya di dunia? Tidak seorang pun sebelumnya yang berkuasa, yang lalim, yang zalim, yang merasa dirinya paling kuat, paling kaya. Kecuali semuanya merasakan kematian, terkubur di bawah tanah. Hancur juga. Dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Karena itulah kalau seorang berpemahaman, dia membangun kehidupannya untuk masa depan yang hakiki, itu tidak akan ada masalah di dalam hidup dia. Di kondisi apapun. Mau di kondisi krisis, mau di kondisi makmur, di kondisi ada masalah, di kondisi tenang. Di segala kondisi bagi dia hidup di saat itu, di kondisi apapun, dia harus
menjadikan kehidupannya sebagai masa depan yang cerah di akhirat. Nah, begitu cara seorang hidup menata masa depan. Karena itu seorang mukmin di dalam hal ini kehidupannya betul-betul kehidupan yang ajaib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Sungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Ya. Jadi seorang mukmin itu di perkara apapun dia, di kondisi apapun, di keadaan apapun, dia selalu di atas kebaikan. Bagaimana rinciannya? Nabi memberi 2 contoh rincian. Ini 2 contoh rincian ya. Bukan segala bentuk keadaan, tapi diberi 2 contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "In asabatku sarra syakar fakana khairan lah." Kalau dia dapat kesenangan, dapat kelapangan, dia bersyukur. Maka dia dapat kebaikan. Ya kalau dapat kesenangan murni saja, itu tidak dihitung. Kalau dapat kesenangan terus bersyukur, itu baru ibadah namanya. Baru ibadah. Terus kata Nabi, "Wa in asabatku dharra sabar fakana khairan lah." Kalau dia ditimpa oleh bahaya, ditimpa oleh kesusahan, maka dia bersabar. Baik lagi yang dia dapat. Jadi yang gak ada masalah dalam hidupnya. Di kondisi lapang, dia bersyukur, pintu pahala, pintu ibadah untuknya. Di kondisi dia kena kesusahan, dapat bahaya, ada pintu pahala lagi yang lain, dia bersabar. Kebaikan pula yang dia dapatkan. Kebaikan pula yang dia dapatkan. Makanya orang yang hidup, kalau dia ingin menatap masa depan yang cerah untuk dirinya dan negerinya, harusnya dia membangun kehidupannya yang sekarang itu untuk masa depan yang sebenarnya. Dan masa depan yang sebenarnya itu adalah masa depan yang dia bangun untuk manusia memanfaatkannya di dunia dan masa depan yang dia akan selalu mengambil manfaatnya di akhirat kelak. Iya. Karena itu hiduplah, berkaryalah di atas muka bumi ini dengan hal yang baik. Orang-orang yang datang setelah kita menikmati kebaikan tersebut. Memuji kita di atas kebaikan itu. Itu baru masa depan yang sebenarnya. Tapi kalau seorang hidup di atas muka bumi, dia tinggalkan kejelekan terwarisi di tengah manusia, betapa banyak orang yang melaknat kita nanti. Ini gara-gara si fulan ini yang meninggalkan kejelekan ini. Ya, tiap kali ada yang datang, didoakan kejelekan. Itu kalau dia meninggalkan contoh yang buruk, berkarya yang jelek. Karena itu pelajaran besar ya. Anak Adam yang pertama membunuh itu, anak Adam yang pertama membunuh, itu setiap kali ada yang membunuh setelahnya, dia pasti dapat bagian dari dosanya. Karena dia memberi contoh membunuh. Ya. Dan memberi contoh membunuh itu sama dengan membunuh juga. Tapi kalau kita meninggalkan jejak kebaikan, hal yang baik untuk manusia, itu bagus juga. Jangankan kebaikan yang terus mengalir. Seorang menunjukkan kebaikan saya menjadi manfaat di tengah manusia, bisa mengalir. Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Bahkan satu kalimat, dia berucap kalau itu kalimat yang baik, bermanfaat bagi manusia, kalimat itu kadang ditulis untuknya kebaikan hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Tapi ada juga orang dengan satu kalimat ditulis untuknya kemurkaan Allah hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Baik. Karena itu ini dasar yang ketiga dalam membangun kehidupan. Kita harus membangun kehidupan sekarang ini untuk masa depan yang sebenarnya.
Masa depan yang sebenarnya itu apa yang kita tinggalkan sebagai manfaat untuk manusia dan menjadi bekal yang baik untuk kita di mana? Di akhirat. Kemudian yang keempat, kaidah di dalam menatap masa depan. Ini di antara kunci yang merekatkan komponen-komponen yang ada di dalam negeri adalah berbekal dengan akhlak yang baik. Berbekal dengan akhlak yang mulia. Di dalam hadits An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap sebuah kalimat yang agung. Kata beliau, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu seluruhnya adalah pada akhlak yang mulia. Kebajikan seluruhnya pada akhlak yang mulia. Jadi dalam akhlak yang mulia ini, disitulah terdapat kebaikan. Iya. Karena itu dari ketentuan, orang yang lurus di dalam menatap masa depan, dia harus berbekal dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini dalam bahasa syariat, di kalimat universal. Bukan akhlak yang dibahasakan oleh sebagian manusia. Akhlak itu kalau kamu ketemu orang, kamu tersenyum dengannya, memberi salam kepadanya, bermuka ramah terhadapnya. Betul, itu bagian dari akhlak. Iya. Dan saya kadang sedih juga melihat ustadz-ustadz, tokoh-tokoh, iya, merasa dirinya menyampaikan agama, mengajari orang akhlak yang baik, tapi menampilkan akhlak yang sangat buruk sekali. Masa di depan umum mencela pemerintah, mencaci maki pemerintah, itu bukan dari akhlak yang baik. Iya, pemerintah itu seburuk apapun dia itu pasti ada andil kebaikan di tengah manusia. Sama dengan orang tua kita. Orang tua kita itu sejahat apapun terhadap diri kita, tetap orang tua itu ada jasa terhadap kita. Karena tidak mungkin kita ini lahir tanpa ada orang tua. Iya. Orang tua ini memberi kebaikan untuk anaknya dengan sifat khusus, terbatas pada dirinya. Kalau pemerintah itu orang tua untuk seluruh warga negaranya. Untuk seluruh warga negaranya. Karena itu dari fikih al-Imam Ibnu Aqil al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ketemu dengan pemerintah, lalu beliau cium tangannya. Seorang ulama besar dari ulama Hanabilah di masanya. Heboh. Ibnu Aqil mencium tangan pemerintah. Kata Ibnu Aqil, kenapa kalian heran? Anehkah kalau saya mencium tangan ayah dan ibuku? Kata mereka enggak ada masalah. Kata Ibnu Aqil rahimahullah, pemerintah ini dia itu berbuat baik bukan kepada saya saja. Kalau orang tua saya dia berbuat baik kepada saya saja. Tapi pemerintah dia berbuat baik kepada saya dan kepada orang lain juga. Siapa yang lebih berhak saya cium tangannya? Itu dari fikih orang-orang yang berilmu. Ya, dan itu akhlak yang mulia. Kalau mau lihat akhlak yang mulia, itulah prinsip Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu berkata, dan Imam Ahmad ini itu dizalimi di 3 masa pemerintahan. 3 khalifah yang memimpin. Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, dilarang untuk mengajar, keluar rumah dan sebagainya. Macam-macam. Di 3 generasi pemerintahan, 3 khalifah. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, doa ini saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Itu akhlak yang mulia. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh ulama. Iya. Makanya saya sampaikan kepada aparat keamanan, salah satu ciri radikal, lihat saja kalau ada orang yang berbicara buruk kepada pemerintah, itu ciri radikal. Sebab itu tidak keluar kecuali dari pemahaman yang keliru. Iya, dan itu menyelisihi kesepakatan ulama, termasuk dalamnya Imam 4. Dan itu ada di buku-buku. Mau baca di buku-buku akidah, di buku-buku fikih, semuanya disebut kesepakatan.
Iya. Dan itu pedoman paling sederhananya. Kalau mau mengetahui radikal bukan radikal, lihat saja hal-hal yang disepakati oleh imam 4. Diselisihi oleh sebagian manusia, itu radikal namanya. Sebab agama ini datang dengan kelurusan. Agama Islam ini datang dengan sikap pertengahan, moderat. Jadi kalau keluar dari ketentuan, itu radikal, kalau tidak ke kanan ke kiri. Iya. Dan ini yang mengancam di dalam kehidupan bersama. Bukan artinya pemerintah itu malaikat, tidak ada dosa dan kesalahannya. Betul, mereka itu manusia biasa, pasti ada kesalahan. Tapi kalau ingin menasihati, dinasihati dengan cara yang benar. Dengan cara yang syar'i. Dengan cara orang-orang yang betul-betul hidup bisa menatap masa depan. Dia menasihati itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Nah, cara menasihatinya yang benar, caranya adalah dengan dia mendatangi pemerintah itu langsung. Dia pegang tangannya. Dia nasihati secara langsung. Itu baru nasihat namanya. Kalau nasihatnya disampaikan lewat Facebook, lewat YouTube, atau berkicau di Twitter. Apalagi kalau nasihatnya disampaikan di jalan-jalan. Siapa yang mau dengar? Itu bukan nasihat namanya. Itu namanya membeberkan aib dan keburukan. Kalau nasihat datangi orang yang bersangkutan. Dia sendiri kalau lagi bicara, misalnya lagi ceramah, tiba-tiba ada yang menegurnya, "Oh, kamu begini-begini." Dia tidak suka dinasihat di depan umum. Jelas ya? Maka harusnya ini dia pikirkan dengan baik. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, ini tuntunan dari Nabi. "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khud biyadihi wal yansakhu sirran. Fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Begitu cara menasihati. Dan itu dari sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itulah di dalam membangun kebersamaan ini, ya, harusnya kita perhatikan dari akhlak yang mulia ini. Akhlak yang mulia ini pengaruhnya luar biasa. Berbicara dengan ilmu itu juga bagian dari akhlak yang mulia. Kalau dia berbicara tanpa ilmu, itu namanya tidak berakhlak. Atau dia punya ilmu tapi bicara bukan pada tempatnya, itu juga bukan masuk dari akhlak yang mulia. Iya. Sebagaimana dari akhlak yang mulia itu, seorang itu banyak memaafkan, berharap yang bagus. Iya. Kemudian dia kalau bekerja, dia bekerja dengan hal yang paling baiknya. Hal yang paling baiknya. Dari akhlak yang mulia dia jaga keikhlasannya. Dia jaga keikhlasannya. Sebab itu dari pokok tegaknya sebuah negeri. Keikhlasan. Jadi ini dasar-dasar ya, kalau diingat itu luar biasa sekali. Membuat seorang itu dalam segala detik kehidupannya itu bernilai ibadah. Ya jangan rugi kita ya, kita ini hidup ada pertanggungjawabannya. Ya bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari yang hadir, ya sebagai apa saja? Sebagai pemerintah, sebagai aparat keamanan, ya sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, di kondisi apa saja, kita itu hendaknya beramal, dari setiap amalan kita harus ada nilai ibadah. Harus ada nilai ibadah. Dan dia bisa bernilai ibadah itu kalau seorang itu punya ilmu di dalamnya, dia tahu apa yang dia lakukan. Kemudian dia punya akhlak yang baik dalam amalan yang dia lakukan. Iya. Saya bekerja misalnya sebagai seorang pegawai. Saya niatkan di dalamnya, pertama supaya saya tidak menadahkan tangan saya kepada orang minta-minta. Menjaga kehormatan. Itu sudah punya nilai ibadah, satu. Yang kedua, dia bekerja agar supaya dia beri
kecukupan kepada orang yang dia nafkahi dari anaknya, istrinya. Itu sudah bernilai ibadah. Sudah bernilai ibadah. Tapi kalau dia berjalan begitu saja, tidak ada yang dia pikirkan dari mana-mana ini, ya maka hidupnya kehidupan yang biasa. Tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Maka ini semuanya perlu pengetahuan dan perlu akhlak yang mulia yang mewarnai seseorang di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Itu kaidah di dalam memandang dan menatap masa depan untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat maupun untuk negeri kita. Bagaimana kita hidup menjadi orang yang paling bermanfaat. Kalau tidak menjadi orang yang paling bermanfaat, orang yang bisa memberi manfaat dan diambil manfaat darinya. Diambil manfaat darinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Apa saja dia bisa memberi manfaat. Iya. Kemanfaatan itu beraneka ragam. Tapi kalau ingin jenis kemanfaatan yang paling luas, itu memang kemanfaatan di dalam ilmu. Itu yang paling luas. Makanya di tafsir ayat, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Ketika Nabi Isa berkata, saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Jadi ini luar biasa ya Nabi Isa alaihi salam. Dimanapun beliau berada, beliau itu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah. Di mana ada langit yang menuduhi, ada bumi yang dia pijak, dia akan berberkah di situ. Iya. Kata sebagian ahli tafsir, mualliman lil khair. Saya dijadikan oleh Allah pengajar kebaikan dimanapun saya berada. Sebab mengajarkan ilmu itu keberkahan. Dia bisa berberkah dimanapun dia berada. Dan di sebagian penafsiran ulama, dia memberi manfaat dimanapun dia berada. Memberi manfaat dimanapun dia berada. Karena itulah kaidah bagi siapa yang ingin menatap masa depan yang cerah, ya, merekatkan komponen-komponen dalam negeri ini, hendaknya dia bangun dirinya di atas hal ini. Dia memberi manfaat kepada manusia dimanapun dia berada. Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Hah? Yang keenam ya? Ya alhamdulillah masih diikuti ya. Baik, yang keenam. Yang keenam, dari pondasi untuk menatap masa depan, kesehatan hati dan kesehatan badan. Iya, jangan berpikir sehat badan saya. Ini ribut-ribut corona ini, masya Allah ya, dahsyat sekali corona ini. Iya, betul-betul menjadi trending topik di semua media, corona ini. Padahal ini penyakit cuma menimpa apa? Menimpa badan. Kalau ada orang yang tidak mati karena corona, dia akan mati dengan sebab lain. Mungkin mati ketabrak, mati di atas tempat tidur, mati sakit, pasti akan mati juga. Jelas ya? Jadi penyakit corona ini luar biasa. Tapi penyakit hati itu kadang dia tidak perhatikan. Iya. Itu dari bentuk penyakit hati ketika ada musibah seperti corona, itu kan musibah terjadi karena dosa dan kesalahan. Harusnya kita bertobat dan beristighfar. Ini dia tidak santai-santai saja. Ketika ada penyakit corona malah dia katakan, wah ini betul-betul kesalahan pemerintah ini. Ya. Kenapa dia masukkan orang-orang dari dari Wuhan kemarin itu. Walaupun sudah dikarantina bocor juga, akhirnya kita juga kena. Nah, ini kan tidak introspeksi diri namanya. Sudah terjadi masalah, dia sibuknya bukan memperbaiki masalah, tapi sibuk mencari kambing hitam. Ya.
Ini keliru ya di dalam kehidupan bersama. Karena itu kesehatan hati itu penting. Dijaga kesehatan hati. Iya. Dan kesehatan hati ini itulah yang membuat kita bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan baik, bisa keluar di kehidupan dunia ini dalam keadaan baik, dan di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari di mana anak-anak dan harta tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya Nabi SAW pernah berucap begini. Dan ini haditsnya sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, fakannama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian yang aman pada kehidupannya. Ini aman dalam segala hal ya. Aman di hatinya, aman di badannya, aman pada segala hal. Dia aman di tempat tinggalnya, sehat pada badannya, dan dia punya makanannya di hari itu. Kata Nabi SAW, seakan-akan dunia dan segala isinya sudah menjadi milik dia. Ini 3 hal ini memang nikmat besar. Iya, nikmat besar. Sehatnya hati dan sehatnya jasad. Dan ini 2 kekuatan yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan ini kekuatan dua-duanya, kekuatan hati dan kekuatan badan. Kekuatan hati dari sudut keimanan, ilmu, kekuatan badan dari sudut kesehatan secara fisik. Ya. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Makanya ini dijaga baik-baik. Jadi kalau di setiap warga negara kita hidup di atas makna ini, sehat hatinya, sehat pula badannya, ini ciri manusia-manusia yang punya masa depan yang cerah. Iya. Tapi kalau badannya sehat, hatinya Masya Allah. Iya. Baru bangun tidur, ya, sudah baca berita, lisannya langsung mengumpat. Wah ini betul-betul keterlaluan ini, naik lagi harga bawang. Ya. Ini kalau dia pebisnis ini, baca berita ekonomi. Satu lagi, ya macam-macam. Ini tidak sehat hati namanya. Tidak sehat hati. Sebab seorang itu harusnya ketika ada masalah-masalah, yang paling pertama dia periksa dirinya dulu. Iya. Barangkali masalah itu lahir dari dirinya. Mungkin dari dosa dan kesalahannya. Dari dosa dan kesalahannya. Makanya jangan terlalu banyak menyalahkan. Iya. Karena itu kaidah tetap ya di dalam agama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum tadinya baik berubah menjadi buruk kecuali mereka sendiri yang merubahnya dengan melakukan dosa dan maksiat. Perubahan itu datangnya dari kita. Andai kata kita tidak merubah, tidak mungkin Allah akan merubah. Makanya Umar itu yakin sekali, radhiyallahu taala anhu. Pernah terjadi gempa di Madinah. Maka Umar berkata kepada para sahabat, orang-orang penduduk Madinah, kota Madinah, wahai penduduk kota Madinah, kalau sekali lagi gempa, saya tidak akan tinggal bersama kalian selama-lamanya di kota ini. Perbaiki diri kalian, bertobat dan beristighfar. Iya. Pernah terjadi kejadian di tahun 478 Hijriah. Penyakit panas. Kalau orang sekarang bilang corona ya, corona baru. Ya, penyakit panas sudah ada semenjak dahulu. Wabah yang menyebabkan ribuan orang meninggal. Iya. Jangankan manusia, hewan-hewan ternak saja banyak yang rusak meninggal. Apa yang dilakukan oleh khalifah waktu itu?
Maka khalifah pun keluar, kemudian memberi nasihat kepada manusia. Beliau menutup tempat-tempat kemungkaran. Kalau ada khamar-khamar dia tumpahkan. Ya. Dia yakini bahwa ini semuanya adalah sebab datangnya musibah. Sampai Allah berikan kemudahan terangkat musibah itu. Nah, itu cara orang-orang terdahulu di dalam memperbaiki. Maka ini sifat yang seperti ini harus kita miliki. Karena itu bagi siapa yang ingin menatap masa depan yang baik, ingin merekatkan seluruh komponen yang ada di dalam negeri ini, perhatikan itu. Harus sehat hati dan sehat pula apa? Sehat pula badannya. Iya. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Baik. Kemudian yang ketujuh sekarang. Yang ketujuh dari kaidah atau dari dasar pijakan untuk menatap masa depan adalah kita menjaga diri di atas sikap kebersamaan, persatuan, dan meninggalkan segala bentuk perpecahan. Iya. Ini masalah ini di dalam agama ini harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena dari dalam syariat Islam seruan untuk berpecah. Agama ini datang menyatukan hati-hati manusia. Bayangkan para sahabat itu dulu, khususnya kaum Al-Ansar, mereka itu di kalangan orang Arab dahulu terkenal jagoan perang itu. Mungkin setiap hari berperang. Setiap hari berperang. Bahkan ada sebagian kabilah orang Arab itu siang harinya berperang, malam-malamnya mereka santai bersama, minum-minum sama-sama. Tapi besoknya terbit matahari perang lagi. Ya. Nah, begitu datang Islam, Allah satukan hati-hati mereka. Dijadikan mereka orang-orang yang bersama, saling bersaudara. Nah, ini prinsip dasar dalam kebersamaan. Karena itu pokok-pokok yang mengikat kebersamaan itu betul-betul dijaga di dalam syariat. Tidak ditawar-tawar. Saya beri contoh-contoh yang dijaga dalam syariat. Satu, di dalam mengangkat seorang pemimpin. Iya, kepala negara. Begitu Nabi meninggal, jenazah beliau tidak langsung diselenggarakan. Pilih dulu Abu Bakar sebagai khalifah, baru diselenggarakan jenazah beliau. Itu wejangan Nabi kepada para sahabat. Dan dimaklumi ya riwayat kisah dalam sejarah tentang hal tersebut. Yang kedua, di kondisi yang paling genting sekalipun, misalnya ada seorang yang melakukan kudeta, terus dia berhasil berkuasa, seluruh orang sudah tunduk di bawah kekuasaannya, itu menurut kesepakatan Imam 4, dia syah sebagai kepala negara. Wajib untuk didengar dan ditaati. Jangan melihat caranya yang next yang salah, tapi lihat dia sudah menjadi seorang pemimpin. Dan keberadaan pemimpin itu adalah menyatukan manusia, menghindarkan manusia dari apa? Menghindarkan manusia dari perpecahan. Iya. Makanya ketika kemarin ada pelantikan presiden kita, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, ada suara-suara sumbang yang berkata, ini pemimpin tidak syah. Ya. Nggak boleh diterima, macam-macam alasannya. Ini kalau orang-orang yang seperti ini, dia hidup di negeri Islam, itu hukumnya cuma satu, dipenggal lehernya. Jelas ya? Cuma memang di negeri kita ini tidak ada pengadilan Islam. Coba kalau ada di Saudi Arabia sana, yang dibuat acara imam besar umat Islam. Wah itu sudah masuk, besok itu sudah dipenggal lehernya. Itu ketentuan di dalam hadits Rasulullah SAW. Nabi yang menyatakan, kata beliau, man atakum wa amrukum jami' yuridu ayyashukka asal muslimin fadribu unuqal akhir minhuma kainan mankan. Siapa yang mendatangi kalian, kalian sedang bersatu di atas kepemimpinan seorang pemimpin. Orang yang datang ini ingin memecah belah kalian, maka kata Nabi, penggal leher siapapun yang datang. Yang terakhir, siapapun dia. Tidak dipandang siapa, mau kiai, mau ulama, mau habib, mau siapa. Nggak ada urusannya.
Itu dihukum Islam. Kebersamaan ini bukan masalah sepele. Iya. Ini kekuatan di dalam sebuah negeri. Kalau ini diganggu dan dibahayakan, akan melemah negeri tersebut. Ya, makanya seorang itu juga jangan terlalu lugu ya. Ya, jangan terlalu lugu. Kita ini banyak diserang. Banyak diserang. Ya, ingin melemahkan Indonesia ini dari dalam maupun dari luar, itu cara menyerangnya macam-macam. Kalau tadi disinggung masalah narkoba, itu memang salah satu bentuk melemahkan sebuah negeri. Makanya dari masa dahulu itu kalau ada negara yang mau diserang oleh negara tetangganya, biasanya dioper dulu narkoba ke negara itu. Ya, penduduk negerinya sudah fly-fly semua. Hidupnya cuma melayang-layang, sudah malas kegiatan, malas berkreasi, ya sudah mudah untuk ditaklukkan. Iya. Jangan sampai kita kena juga dari sudut itu. Iya. Sama di dalam sudut memecah belah negara itu, negeri itu. Dibuat sering ribut-ribut. Ada orang-orang yang memang itu kelihatan kerjaannya, dia punya ya Masya Allah lengkap. Punya media, ya punya kantor-kantor. Dia punya tentara-tentara, maksudnya punya pengikut-pengikut. Itu mengkantor kebijakan-kebijakan, buat perpecahan. Itu ada semuanya antum tahu. Ya. Dari mana munculnya? Orang-orang ini tidak mungkin berjalan tidak ada anggaran. Ya. Dan itu sangat dikenal. Ya. Yang kayak begituan itu bukan tidak perlu seorang ahli keamanan tahu yang seperti itu. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum. Jadi cara melemahkan sebuah negara itu dibuat aja ribut di dalam penduduk negeri itu. Jadi kita juga harus memahami hal yang seperti ini. Jangan sampai di dalam menatap masa depan kita semuanya berharap ingin baik di negeri ini, tapi kerjanya sikat sana, sikut sini. Ya, yang sana ketemu dia banting. Nah, ini tidak benar ya kehidupan yang seperti ini. Harus kita jaga kebersamaan. Ya, di sudut lain di dalam syariat kita disepakati oleh Imam 4. Ini saya berbicara yang disepakati saja ya. Disepakati oleh Imam 4. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun pemerintah itu zalim dan sewenang-wenang. Iya. Itu ada di semua buku fikih, baca. Di seluruh mazhab ada. Ada di buku-buku akidah yang menerangkannya. Dan ada di buku-buku yang memuat tentang politik syar'i. Iya. Menjelaskan tentang hal tersebut. Wajibnya bersabar terhadap pemerintah walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim. Bahkan sampai Nabi SAW pernah menjelaskan akan datang pemerintah setelah kalian mengambil petunjuk bukan dari petunjukku, mengambil sunnah bukan dari sunnahku. Di tengah mereka ada sekelompok lelaki, syaitan, hati-hati syaitan di badan manusia. Sebagian sahabat bertanya, Rasulullah, kalau begitu kita lawan mereka. Kata Nabi SAW, la, tidak. Kata beliau, isma wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Kamu dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Itu hadits-hadits bukan 1, 2, 3. Mutawatir hadits dari Nabi SAW. Beliau mengucapkannya. Karena memang dikabarkan oleh Nabi ujian yang akan datang. Pasti ada pemerintah yang seperti itu. Makanya Nabi sudah jelaskan obatnya. Obatnya adalah api itu tidak dibalas dengan api. Kalau kebakaran dipadamkan itu bukan dengan menyiramkan bensin. Ya. Kalau kebakaran itu dipadamkan dengan air. Nah, begitu cara syariat dalam hal ini. Makanya kalau ada kezaliman pemerintah misalnya berbuat zalim, kita diperintah untuk bersabar. Diperintah untuk bersabar. Iya. Itu prinsip ahli sunnah disepakati. Disepakati. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini banyak orang-orang yang mengaburkan prinsip ini. Ya.
dari orang-orang Islam itu sendiri. Kadang dari sebagian, Masya Allah, sebagian ormas Islam bagus, banyak jasanya. Ya. Tapi hal-hal yang seperti ini kabur juga. Kalau di kondisi tenang, Masya Allah, NKRI, harga mati. Ya. Tapi kalau di kondisi ada sesuatu yang dituntut, oh enggak. Ini harus dibongkar semua ini. Ya. Kadang turun santrinya. Kalau ada kebijaksanaan pemerintah tidak cocok, bisa aja turun santrinya. Ya, ada yang pernah teriakan lagi, bunuh menterinya, Masya Allah. Ya. Nah, ini tidak benar, ini merusak prinsip namanya. Kita sendiri yang umat Islam itu malu dengan hal yang seperti itu. Sebab itu melanggar ketentuan apa? Ketentuan di dalam agama kita. Apalagi orang-orang yang berpemikiran radikal ini, kadang menunggangi hal-hal yang seperti itu. Memanfaatkan. Iya. Baik. Jadi menjaga kebersamaan. Ini dari kaidah di dalam menatap apa? Dalam menatap masa depan. Jadi kalau kita dalam menatap masa depan itu selalu menjaga prinsip kita di atas kebersamaan, menjaga persatuan, anti terhadap perpecahan, maka akan indah hidup itu. Iya, akan indah hidup tersebut. Ada hal yang pahit pun tidak ada masalah. Sabar saja. Ya, kita rasakan yang pahit, tapi dalam kebersamaan itu lebih baik daripada mencari yang manis di tengah perpecahan. Tidak mungkin dia dapat yang manis itu di tengah perpecahan. Tapi kalau dia merasakan yang pahit di dalam kebersamaan, sabar saja. Yang pahit itu akan berubah menjadi manis nanti. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dipastikan, cuman jaraknya saja. Kadang dekat, kadang lambat. Iya. Hanya saja kita perlu bersabar untuk hal tersebut. Baik, kemudian di antara, ini sekarang yang keberapa? Yang ke-8. Pondasi pokok di dalam menatap masa depan, dan ini merekatkan seluruh komponen di dalam negeri ini, harus dibangun di atas dasar keadilan. Adil itu lawan dari kesewenang-wenangan. Adil itu lawan dari kezaliman. Iya. Dan keadilan ini pokok yang besar di dalam syariat. Pokok yang besar di dalam syariat. Kita diperintah dengannya. Karena itu agama ini dibangun di atas dasar keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan segala kejujuran dan keadilan. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Dan semua orang yang berlaku adil itu pasti akan ditinggikan derajatnya. Karena itu 7 golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsy pada hari kiamat. Disebutkan yang paling pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin ini jangan diartikan kepala negara saja. Kepala negara masuk di dalamnya paling pertama. Dan masuk juga di dalamnya orang yang memimpin di skala tertentu yang diamanahkan padanya. Termasuk kepala rumah tangga, kalau dia memimpin dengan adil, dia juga dapat keutamaan itu. Termasuk seorang perempuan, kalau dia berlaku adil di tengah anak-anaknya, dia juga mendapatkan keutamaan tersebut. Ini dari keutamaan berlaku adil di tengah manusia. Dan ini kaidah syariat. Jadi kalau kita hidup dibangun di atas dasar ini, ingin berlaku adil, menegakkan keadilan, maka akan indah dari kehidupan itu. Karena itu dari pokok yang dijaga di dalam syariat, itu penegakan hukum-hukum sebagaimana mestinya. Makanya itu tidak ada tawar-menawar di pembahasan hukum itu. Kalau kita lihat di negeri-negeri Islam itu, yang menerapkan hukum Islam, itu raja pun tidak ada hak untuk memberi rekomendasi. Tidak ada disebut dengan gerasi. Itu tidak dikenal. Ya, hukum itu ada 2. Ada namanya hukum hudud. Hukum had ini batasan sudah ditentukan oleh syariat. Dia mencuri, dipotong tangannya. Dia membunuh, misalnya dia dibunuh. Dia melakukan zina, dilihat jenis perzinahannya bagaimana. Kalau dia sudah menikah, dia dirajam. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Itu hukum sudah tetap. Kalau terjadi, terbukti di pengadilan, maka dijatuhkan oleh hakim, raja pun tidak bisa memberi rekomendasi di situ. Tidak diterima rekomendasinya. Iya. Tapi kalau hukum sifatnya takzir ini hukum memberi pembelajaran.
Nah, ini di sini kepala negara boleh dia menentukan kadar, nggak ada masalah. Dia memberi rekomendasi diringankan juga nggak ada masalah. Kalau sifatnya ta'zir. Baik. Karena itu pernah ada seorang perempuan dari kalangan terhormat, dia mencuri. Maka Nabi jatuhkan hukum, dipotong tangannya. Keluarga perempuan ini mulai melakukan lobby-lobby. Ya. Siapa yang dia lobby? Lewat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini seorang yang sangat dicintai oleh Nabi, dekat dengan Nabi. Datanglah Usama bin Zaid menyampaikan keinginan keluarga perempuan yang dijatuhkan hukum potong tangan ini. Maka mendengar hal tersebut Nabi SAW sangat marah sekali. Ya. Dan beliau berkata, "Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan potong tangannya, kata Nabi SAW. Ini memang nggak bisa ditawar-tawar dalam hal yang seperti ini. Iya. Karena itu saya punya guru di Saudi ya, ketua Mahkamah Agung di Saudi Arabia selama 40 tahun. Ya, Syekh Shalih Al-Luhaidan nama beliau, masih hidup. Allah yahfadhuh. Beliau berkata, saya selama menjadi ketua Mahkamah Agung di Saudi tidak pernah ada satu keputusan pun yang saya di situ diintervensi oleh pemerintah. Atau siapa? Oleh raja. Itu memang hukum syar'i seperti itu. Hukum syar'i. Jadi kalau dalam perhukuman ini ditegakkan keadilan yang benar, maka insyaallah ta'ala itu dari hal yang akan membangun perkara yang lebih indah di dalam negeri kita. Yang kesembilan. Yang kesembilan ini suatu hal yang hendaknya menjadi prinsip kehidupan yang selalu bersama kita. Bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan selamat, dan kita keluar dari bumi ini juga dalam keadaan selamat. Itu saja. Selalu pikirkan itu. Hidup di dunia dalam keadaan selamat, selamat dari mengganggu orang, selamat dari menyakiti manusia, dan selamat juga dari kejelekan. Sebagaimana dia keluar dari muka bumi ini dalam keadaan selamat. Dia selamat dalam keadaan bisa bersyahadat di sakaratul maut. Dia selamat di alam kuburnya. Dan dia selamat ketika menghadap di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kaidah yang kesembilan ini perlu penjabaran ya. Bagaimana seorang itu keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Iya. Dan ini pokoknya dia itu menjaga keselamatannya kepada Allah. Dia jangan ada masalah dengan Allah dalam hal menjalankan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Dia jangan pernah bermasalah dengan Rasulullah SAW terhadap agama dan syariatnya. Jangan pernah bermasalah dengan Al-Quran. Iya. Kadang ada sebagian orang bermasalah dengan Al-Quran ya, dia tidak sadar. Al-Quran tidak pernah dia baca, dia tidak pernah tadabbur terhadapnya, dia tidak pernah memperhatikan kandungannya, tidak pernah mempelajarinya. Dia sakit pun tidak pernah dia berpikir Al-Quran. Kalau orang terikat di Al-Quran itu sakit, paling pertama dia ambil air. Baca surah Al-Fatihah. Dia baca 3 kul atau dia baca ayat kursi, dia minum. Nah, itu keterikatan dengan Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran sebagai penyembuh namanya. Tapi kalau tidak pernah ada dalam kehidupannya seperti itu, ya ini artinya apa? Kayaknya kita sedang bermasalah dengan Al-Quran. Itu kan tidak akrab dengannya. Tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Terus jangan ada masalah keluar dari dunia dia menanggung kedzaliman terhadap manusia. Sebab ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Ada qisas. Jangankan kita manusia, hewan pun di antara sama mereka itu ada qisasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Hingga kambing yang patah tanduknya itu minta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Ya.
Makanya ini kaidah dasar yang hendaknya kita pegang. Bagaimana kita selamat keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak menyandang masalah pada darah manusia, pada harta manusia, pada kehormatan orang-orang. Dia keluar dari dunia dalam keadaan selamat, dalam artian tidak ada dengki terhadap siapapun. Tidak ada benci terhadap siapapun. Tidak ada dendam terhadap siapapun. Iya. Dan ini semuanya dari mana-mana yang membuat seorang itu keluar di atas muka bumi dalam keadaan selamat. Ya kalau dia metode hidupnya seperti ini, itu orang yang paling indah. Hidup di dalam sebuah negeri, membangun suatu masa depan. Sebab dia berada di manapun, di posisi apapun, dia cocok berinteraksi dengan manusia. Sangat indah sekali. Langsung nyambung dengan orang-orang. Iya. Baik, yang terakhir ini. Yang ke-10. Dan ini pijakan dasar untuk merekatkan komponen-komponen dalam negeri ini serta menatap masa depan. Masa depan kita sebagai individu, masyarakat, sebagai negeri adalah kita membekali diri kita semua dengan fikih as-siyasah asy-syar'iyyah. Dengan fikih politik syar'i. Iya. Ini saya berbicara di dalam posisi memberikan dasar agar supaya seorang itu lurus di dalam menatap masa depan. Sebab kalau seorang tidak punya fikih tentang politik syar'i, tidak pernah belajar apa itu politik syar'i, itu dia pasti akan kurang di dalam menghadapi berbagai permasalahan di tengah bangsanya, di dalam negerinya. Iya. Padahal ini adalah makna yang diperhatikan sekali dalam agama. Iya. Itu di universitas Islam yang mengkhususkan di pembahasan fikih, itu ada jurusan khusus tentang politik syar'i. Dan itu ada buku-bukunya tersendiri. Ditulis pembahasan-pembahasan di dalamnya. Iya. Karena kalau kita baca misalnya ayat Al-Quran, di surah Nisa kita buka ada 2 ayat. Itu dasar di dalam politik syar'i. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini 2 ayat kalau mau diterangkan perlu ceramah tersendiri ya. Garis-garis besarnya pertama diterangkan dari politik syar'i dia menunaikan seluruh hak. Hak siapa saja? Pemerintah ada haknya, dia tunaikan. Kedua orang tua ada haknya, dia tunaikan. Tetangga ada haknya, dia tunaikan. Iya. Kemudian guru ada haknya, dia tunaikan. Murid ada haknya, dia tunaikan. Semua orang yang memiliki hak, dia berikan haknya masing-masing. Kemudian yang kedua, dia bangun segala sesuatu di atas keadilan. Dan ini inti dasar politik syar'i. Kemudian yang ketiga, menjaga di atas kebersamaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, terikat dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian yang kelima, harus ada rujukan ketika berselisih. Harus ada rujukan ketika berselisih. Ini inti di dalam politik syar'i. Iya. Karena itulah orang yang paling memahami sebenarnya tentang ilmu politik itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Cuman orang-orang yang berilmu itu di masa sekarang, itu memang tidak kelihatan mereka masuk di politik yang dikenal di tengah manusia sekarang ini. Sebab itu kebanyakannya masuk di dalam politik yang tidak syar'i. Politik yang dasarnya dibangun di atas ketidakadilan. Mencari keuntungan sendiri. Ingin menang sendiri. Kalau politik syar'i itu politik dasarnya adalah membangun kebaikan untuk manusia. Sebab kata siasa di dalam agama kita itu adalah pengaturan yang membuat seluruh orang yang ada di dalam negeri itu terjaga di atas kebaikan. Itu yang namanya siasa syariah.
Iya. Makanya ada kaidah-kaidah tetap di dalam hal tersebut. Berjalan di tengah para ulama. Di dalam pengaturan. Nah, ini kalau pembahasan siasat syariah ini dipahami dengan baik dan benar, maka insya Allah Ta'ala akan indah kehidupan ini. Ada berapa banyak? Ya, saya beri satu contoh ya. Contoh-contoh dari politik syar'i dalam agama. Iya. Dari contoh politik syar'i misalnya, di dalam pembahasan agama kita, bahwa tidak setiap orang boleh berbicara di masalah-masalah umum. Itu politik syar'i. Kalau sekarang ini ribet kita hidup. Ya semuanya Masya Allah. Ingin menjadi eksekutor semuanya. Kalau ada masalah, ya langsung ambil kamera. Bikin video YouTube. Atau ambil kamera. Ambil handphonenya. Bikin potongan. Komentari semuanya. Seakan-akan ahli semuanya dalam hal tersebut. Ini tidak benar ya. Ini dalam politik syar'i dilarang. Hal yang seperti itu. Sebab yang berbicara di dalam politik syar'i itu orang yang berwenang saja. Itu baru bermanfaat. Baru bermanfaat. Kemudian dari politik syar'i, ya, betul-betul diukur dan dipastikan kebaikan itu untuk manusia. Dibangun di atas takdir al-masalih wal mafasid. Yang memperhitungkan kemaslahatan dan mafsadat. Karena itu di masa dahulu yang mengatur urusan politik manusia itu para nabi. Makanya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan kana banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu mereka siasatnya diatur oleh para nabi ya. Setiap kali ada nabi yang meninggal maka diganti lagi oleh nabi setelahnya. Itu keistimewaan Bani Israel. Tapi kita di tengah umat Islam ini diberi hal oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat lengkap, tuntunan yang jelas di dalam prinsip-prinsip syariah. Ya, karena itulah ini pembelajaran penting ya, fikih as-siyasah syariah. Dan ini harusnya ada di setiap universitas pelajaran ini. Iya. Dan diajarkan. Walaupun misalnya dia bukan suatu hal yang paten misalnya dipakai di pengadilan atau di perpolitikan di Indonesia ini. Tapi ini untuk semua orang yang bergelut di dalam politik, dia wajib mempelajari fikih ini. Sebab kalau dia tidak tahu fikih ini, dia pasti akan berbuat lalim dan zalim kepada manusia. Fikih inilah yang membuat dia stabil di atas kebaikan. Di sini dasar-dasarnya. Iya. Dan ini ilmu tersendiri. Sekali lagi ilmu tersendiri. Perlu diambil dari guru. Perlu dibaca dari guru. Ada buku-buku khusus tentang hal tersebut. Ada buku-buku terkait dengan pendalilannya dari Al-Quran. Ada buku pendalilannya dari sunnah Nabi SAW. Ada buku-buku pendalilannya dari pembahasan fikihnya. Ada pendalilannya dari kaidah-kaidah fikihnya. Ada pembahasannya dari ilmu usul fikihnya. Ada pembahasannya dari ilmu maqasidus syariahnya. Ya. Ada pembahasannya dari sudut peradilannya, dari sudut penerapannya. Ya. Ini ilmu hendaknya dipelajari dan diketahui oleh manusia. Dan ini salah satu tema penting yang harusnya di masa ini ya diajarkan. Dan saya di sebagian ceramah kadang saya merinci ya sebagian hal, tapi insyaallah taala mudah-mudahan di masa mendatang kita ada sesi-sesi tertentu untuk menyelesaikan secara ringkas pembahasan tentang fikih siasah syariah ini supaya bisa dipahami. Ya, bisa menjadi pembelajaran. Baik, maka insyaallah taala ini 10 kaidah yang saya anggap penting di kesempatan ini untuk dijadikan sebagai acuan untuk kita semua bagaimana memandang dan bagaimana cara seorang itu menatap masa depan dan bagaimana dia sebagai komponen-komponen yang terlibat di dalam sebuah negeri bisa memberikan masa depan yang baik untuk negerinya. Hari ini kita di dalam sebuah kehidupan. Apapun yang dialami di hari ini, walaupun misalnya sampai di sore hari kita melihat matahari terbenam, kemudian gelap gulita membuat dada itu sesak, tapi harusnya kita tahu
dan selalu kita yakini bahwa fajar besok masih ada akan menyingsing. Dan matahari pasti akan terbit lagi. Iya. Dan itulah kehidupan, selalu kita bangun harapan. Dan selalu kita menatap sesuatu itu bukan pada sudut yang ada di depan kita saja. Tapi kita memiliki tatapan yang panjang dengan sudut-sudut syariat sehingga seluruh makna di dalam kehidupan ini menjadi baik dan menjadi indah. Dan setiap orang di dalam kehidupan ini ada pertanggungjawabannya masing-masing. Sebagai aparat pemerintahan, sebagai pemerintah, sebagai aparat keamanan, sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai alim ulama, sebagai guru, sebagai murid, sebagai apapun dia di dalam kehidupan ini, semuanya akan menghadap kepada Allah dan menyandang pertanggungjawabannya masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab, pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka perbaikilah kehidupan ini dengan hal yang paling baik dan paling indahnya. Berbekallah dengan amalan salih, amalan yang kita harapkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita bergembira menyambut kematian yang datang, kita bergembira di alam kubur, dan kita berbahagia tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita berada di tempat yang mulia ini dalam suasana ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan taufik dan rahmat-Nya dan mempertemukan kita semua di atas kebaikan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan seluruh nama-nama yang agung, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorga Allah yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.